sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Podcast Kesehatan Margono. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang menarik dan tentunya akan bermanfaat bagi kita semua, yaitu waspada kanker ovarium. Perkenalkan, saya Nurul Faza dan saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Adityono, spesialis obstetri dan ginekologi onkologi. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Hasan. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah, semoga sedulur Margono juga dalam keadaan sehat. Dokter, selain kesibukannya di rumah sakit, mungkin ada kegiatan lain atau hobi dok? Untuk hobi, saya sih sebenarnya hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan, suka healing ya dok? Ya, biar nggak stres. Katanya biar nggak stres itu. Iya dok. Mungkin bisa dikenalkan ya dok, ini spesialis obstetri, ginekologi, dan onkologi. Itu dokter yang menangani kasus apa ya dok? Ya, jadi kanker ginekologi, obstetri ginekologi, obstetri ginekologi itu khusus menangani kanker khususnya pada kandungan. Jadi kanker pada wanita dan khusus pada daerah genitalia atau daerah kewanitaan. Reproduksi maksudnya? Ya, reproduksi. Jadi itu mencakup dari luar sampai ke dalam. Jadi ada kanker vulva ya di kemaluan itu, terus kanker ya vagina itu kanker jalan lahir, dan yang paling banyak itu kan kalau di wanita kanker kandungan adalah kanker serviks ya. Cuma kalau kanker serviks mungkin saat ini sudah sangat banyak ya yang kita tahu dari media ya. Terus kemudian ada juga kanker ovarium. Nah, nanti kalau kanker ovarium ini memang ya suatu hal yang saat ini masih di dalam dunia kedokteran itu masih menjadi silent lady killer. Nah, itu menariknya di situ. Kok silent lady killer? Silent lady killer ya. Silent. Jadi rata-rata itu ya memang pasien itu tidak tahu pada saat awal gitu, dan datang dalam kondisi yang sudah cukup lumayan derajatnya kurang begitu bagus. Berarti pasiennya semuanya ibu-ibu ya dok ya? Alhamdulillah. Ya ada yang nggak ibu-ibu. Anak-anak ada. Jadi berarti belum menikah? Iya, belum menikah. Anak-anak, remaja, ibu-ibu, nenek-nenek banyak juga. Dengar-dengar dokter Adit juga punya fans ya dok ya, sampai bikin grup sendiri gitu. Ya, itu sebenarnya untuk mempermudah kita komunikasi. Jadi lancar komunikasinya ya dok ya. Jadi memang biar hubungan antara dokter dan pasien agar tidak ada informasi yang keliru gitu. Oke, langsung saja ya dok ya, untuk pertanyaan pertama kita mulai dari dasarnya. Apa itu pengertian dari kanker ovarium dok? Ya, jadi kanker ovarium adalah keganasan pada ovarium atau indung telur. Jadi adanya sel yang sudah berubah menjadi ganas di ovarium. Jadi kalau kita tahu bahwa ovarium itu terdiri beberapa bagian, ada bagian terluar atau istilahnya itu adalah epitel, stroma, dan ada juga dari germ cell. Nah, itu yang mengalami perubahan di situ, dan mengalami perubahan itu menjadi ganas atau tidak terkontrol. Nah, itu yang disebut sebagai kanker ovarium. Luar biasa sekali dok, berarti tadi juga sudah di-mention kalau ovarium itu silent lady killer ya dok. Mungkin selanjutnya untuk sifat dari kanker ovarium itu sendiri, apakah turun-menurun dok? Ya, jadi kanker ovarium itu memang ada beberapa faktor risiko ya, atau siapa saja sih yang berisiko ya. Tentunya kan kalau misalnya ada penyakit itu ada tahu ada risikonya. Yang pertama memang ada keturunan ya, jadi ada beberapa family gen atau faktor keturunan di dalam gen tertentu yang bisa berubah dan itu berpotensi untuk menjadi kanker ovarium. Jadi misalkan neneknya kena kanker payudara, kena kanker usus, kena kanker pankreas, kena kanker payudara, atau kena kanker ovarium, maka
keturunannya ada potensi atau berpeluang bisa menjadi kanker ovarium. Gitu. Bermacam-macam ya dok? Ya, jadi macam-macam. Ya, dok? Ya. Gak cuma kanker ovarium itu sendiri. Ya, jadi itu namanya family gen. Jadi ada gen perubahan yang bisa berpotensi di dalam tubuh. Sewaktu-waktu itu bisa menjadi timbulnya kanker ovarium. Oke dokter, tadi juga sudah dijelaskan ya di reproduksi wanita itu selain ovarium ada juga serviks ya dok. Yang ramai sebenarnya kanker serviks. Sebenarnya dari kanker ovarium dan serviks itu perbedaannya apa dok? Memang saat ini kanker serviks ya kita Indonesia itu juaranya ya. Ya kalau yang lain-lain Indonesia itu kadang-kadang tidak juara, tapi kalau kanker serviks kita juara nih ya. Perlu disayangkan sebenarnya ya, karena kanker serviks itu bisa dideteksi lebih awal ya. Dan kanker serviks apa sih perbedaannya dengan kanker ovarium gitu ya? Jadi kalau kanker serviks itu adalah kanker mulut rahim. Jadi kalau organ kewanitaan ada mulut rahim yang perbatasan antara jalan lahir di dalam dengan yang di luar itu serviks. Jadi kalau misalnya pas melahirkan itu yang membuka itu namanya serviks ya. Nah kalau kanker ovarium itu apa sih gitu kan? Kadang-kadang ovarium itu di mana ya gitu. Ovarium itu adalah indung telur istilah bahasa Indonesianya. Jadi indung telur itu ada di daerah samping kanan dan kiri dari rahim. Jadi itu yang menghasilkan sel telur gitu. Jadi kalau misalnya pada saat wanita itu mengalami perubahan hormon itu, karena di situ ada perubahan dari sel telur yang berkembang dari yang kecil kemudian membesar, kemudian terjadi pada saat masih subur itu pecah gitu. Nah itu yang namanya ovarium ya di situ itu. Jadi itu yang menghasilkan hormon dan menghasilkan sel telur. Oke dok, berarti dari tempatnya aja sudah berbeda ya dok antara kanker ovarium dan kanker serviks. Ya betul sekali. Jadi tadi kanker serviks itu yang di bawah, sedangkan ovarium yang atau indung telur itu yang di dalam. Jadi tidak bisa dilihat dari luar gitu. Tapi apakah antara kedua hal tersebut punya gejala yang sama dok? Ada persamaannya mungkin? Jadi gini ya, kalau kanker serviks mungkin kita sering ada deteksi dini ya. Jadi bagaimana sih kok ada kanker ini, apakah bisa dideteksi ya? Jadi itu perlunya deteksi dini. Jadi kalau kanker serviks itu ada deteksi dini. Jadi pada wanita-wanita yang sudah pernah berhubungan seksual atau pada wanita yang seksual aktif itu harusnya melakukan pemeriksaan rutin. Apa ada HPV DNA genotyping. Nah itu jadi dites HPV-nya ada virusnya nggak, karena kanker serviks itu 90% lebih itu disebabkan oleh karena virus HPV resiko tinggi dan itu bisa dideteksi. Nah virusnya itu menyebabkan apa? Perubahan pada sel. Jadi pada mulut rahim itu bisa dideteksi dengan apa? Ada IVA, ada pap smear gitu ya. Kalau sudah berubah bisa kita lihat juga dengan di Margono itu ada namanya kolposcopy. Nah, kita bisa lihat. Atau misalkan sudah curiga kanker, kita ambil nanti kita kirim ke laboratorium. Nah, sedangkan kanker ovarium, bagaimana deteksi dininya? Ini yang sekarang ini memang masih menjadi suatu masalah yang sulit ya, karena tidak ada deteksi dini yang benar-benar efektif gitu. Jadi hanya misalkan pada wanita yang ada keluarganya dengan resiko tinggi tadi, ada keluarga yang kena kanker tadi, itu lebih baik melakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaannya apa gitu kan? Ya pemeriksaan adalah pemeriksaan fisik ya, jadi dilihat perutnya membesar atau tidak, terus kemudian dilihat nanti kalau perlu dilakukan pemeriksaan dari jalan lahir, dilihat rahimnya, indung telurnya membesar atau tidak. Dan kalau memang ditemukan adanya suatu masalah, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Apa gitu kan? Ya di Margono sudah cukup lengkap. Apa saja? Mulai dari yang paling mudah dengan ultrasonografi. Jadi kita lihat, ultrasonografi kita lihat rahimnya, indung telurnya, apakah ada perubahan atau tidak.
Kalau misal pada medical check up, biasanya paling sering itu kan tindakan pap smear ya dok. Kemarin juga ada medical check up dan ada tindakan pap smear. Berarti itu bukan untuk mendeteksi kanker ovarium ya? Iya, jadi pap smear jadi berbeda dengan deteksi dini kanker ovarium, karena pap smear sendiri itu adalah untuk mendeteksi sel yang berubah di mulut rahim. Jadi untuk mendeteksi kanker serviks. Nah, itu agak sedikit berbeda. Jadi mungkin apakah bisa sih kalau misalkan saya sudah melakukan, dok saya sudah melakukan pemeriksaan pap smear, kok kanker ovarium tidak terdeteksi? Ya karena itu sesuatu yang berbeda. Selain USG ya dok ya, mungkin bisa dijelaskan pemeriksaan apa lagi yang bisa untuk menunjang seseorang didiagnosa kanker ovarium dok? Ya, jadi pemeriksaan penunjang atau istilahnya pencitraan ya. Jadi pencitraan itu untuk melihat kondisi, kan itu tadi nggak bisa dilihat dari luar. Nah itu bisa dilihat yang paling mudah tadi USG ya. Kita tidak perlu persiapan khusus nih, pasiennya asal datang kita sudah bisa lihat kondisi rahimnya, hidung telurnya ya. Tapi ada pemeriksaan yang lain, misalkan pemeriksaan CT scan. Jadi kita komputer dengan beberapa potongan yang kecil-kecil, bisa dengan kontras. Jadi ada kontras itu untuk melihat bagaimana sih misalkan ada tumor di hidung telur itu, apakah dia ada penyebaran, ataukah dia nempel dengan usus, atau mungkin ada misalkan ada menyebar ke daerah tertentu. Ini dengan CT scan hasilnya akan lebih jelas. Dan bisa juga dengan pemeriksaan yang lain, apa MRI ya. Cuma memang secara ini memang dia lebih mahal, dan ada pemeriksaan yang lain gitu kan. Nah USG, terus kemudian pemeriksaan CT scan. Apakah masih ada pemeriksaan lain tambahan? Ya masih. Apa pemeriksaannya? Jadi ada namanya tumor marker. Jadi karena ovarium atau tumor pada ovarium itu biasanya akan menghasilkan suatu protein yang bisa dideteksi. Nah itu yang namanya, nanti kita cek laboratorium, diambil darahnya, nanti kita lihat tumor markernya, apakah ini sudah mengindikasikan ke sebuah kanker atau kemungkinan ini malah tumornya jinak gitu. Tadi sudah dijelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan, ada USG, CT scan, dan MRI ya dok ya. Untuk di RS Margono sendiri, apakah semua pemeriksaan tersebut tersedia atau bisa dilakukan ya dok? Iya, alhamdulillah di Rumah Sakit Margono tercinta ini pemeriksaan tersebut sudah bisa dilakukan ya. Jadi USG kita bisa rutin lakukan ya. CT scan abdomen dengan kontras maupun tanpa kontras kita bisa lakukan ya. MRI kita juga bisa di sini ya. Dan ada juga tumor marker ya, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan pemeriksaan pada beberapa untuk curiga kanker ovarium. Kita bisa ambil laboratorium darahnya dan kita periksakan di Rumah Sakit Margono ini. Oke, dan semuanya tercover oleh BPJS ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk pemeriksaan tersebut saat ini sudah tercover BPJS. Ini pentingnya bagi sedulur Margono kalau semua pemeriksaan penunjang kasus kanker ovarium bisa di-cover oleh BPJS. Untuk selanjutnya dok, setelah pasien terdiagnosa terkena kanker ovarium, untuk penanganan selanjutnya apa dok? Apakah berbeda di setiap stadiumnya, kan ada stadium 1, 2, dan selanjutnya ya dok? Tindakannya apa dok? Iya, jadi gini Mbak Faza, untuk kanker ovarium, jadi pada saat misalnya pasien datang karena keluhan kanker ovarium itu kan bermacam-macam. Tadi ya sterility killer, kadang-kadang itu tidak ada keluhan. Jadi pasiennya merasa baik-baik saja, merasa sehat-sehat saja, menstruasi tidak ada gangguan ya, terus tidak ada perdarahan. Loh kok perutnya tiba-tiba besar, waduh kenapa ini saya kok perutnya besar. Nah hamil dok? Ya ini waduh hamil kok pas dites tapi mainnya terlambat, tapi dites kok negatif ya. Ternyata pada saat pemeriksaan misalkan di USG pada temuan gambaran
curiga ganas misalkan, ya. Jadi nanti kalau dari hasil pemeriksaan tersebut kita cek laborat, wah ini sudah kemungkinan ganas. Apa yang harus dilakukan? Jadi untuk mendiagnosis kanker ovarium perlunya suatu tindakan operasi. Jadi dari hasil operasi, jadi kita melakukan operasi, misalkan tumor ovarium curiga ganas, apa yang harus dilakukan? Operasi dulu di rumah sakit Margono. Jadi kita operasi tumornya itu, pada saat operasi tumornya itu langsung kita kirim ke laboratorium patologi anatomi. Jadi pada saat itu juga baik dokter maupun tim operasi itu langsung tahu hasilnya dalam beberapa menit, ya. Paling lama itu setengah jam sampai 1 jam itu udah lama sekali. Langsung tahu hasilnya. Dok, ini hasilnya ganas atau kanker. Nah, ini nanti baru kita lihat per stadiumnya. Jadi harus dilakukan operasi terlebih dahulu untuk menentukan stadiumnya. Jadi stadiumnya dilihat dari mana? Dari hasil operasi, ada di mana nih, ada perleketan, ada penyebaran gitu. Ditambah tadi dari misalnya hasil ronsennya, misalnya curigaan penyebaran, nanti kita akan tahu ini stadiumnya. Berarti semua stadium itu, misal baru stadium 1 ya dok, atau 2 itu tetap diambil ya dok ya? Ya, jadi pada beberapa kasus kanker ovarium, jadi terutama yang usia muda, ya, dan pada jenis tertentu, terutama pada germ cell, ya, dan itu memiliki prognosis yang baik. Jadi bisa tidak diambil semuanya, bisa tidak diambil rahimnya, misalkan pada usia yang muda itu, atau misalkan masih baru menikah dan stadium awal, boleh nggak di rahimnya ditinggal? Boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti untuk hamil itu masih mungkin. Tetapi kalau misalkan ditemukan sudah ada penyebaran di tempat yang lain, ya, sudah ada penyebaran ke paru, ada penyebaran ke usus, ya, kalau misalkan kita tinggal, resikonya adalah kemungkinan kambuhnya dan kemungkinan prognosisnya menjadi lebih buruk gitu. Berarti penting sekali ya dok untuk mendeteksi kanker di stadium awal. Nah caranya itu gimana ya dok ya? Mendeteksi awal atau deteksi dini kanker ovarium. Jadi deteksi dini kanker ovarium, ya, apa yang harus dilakukan seorang wanita gitu ya? Ya kalau pria kan nggak mungkin nih, kalau mas-mas atau bapak-bapak nggak ada kanker ovarium karena nggak ada organnya, ya. Jadi deteksi dininya apa gitu? Pertama, jadi pemeriksaan fisik, ya. Jadi kalau kanker ovarium itu kadang-kadang tidak ada keluhan, jadi kadang-kadang keluhannya cuma kembung, perut serba, ya. Jadi lakukan pemeriksaan fisik rutin, itu perutnya dilihat, badan ada benjolan atau tidak, ya. Kalau perlu dilakukan apa? Pemeriksaan ultrasonografi, ya. Jadi dilihat, karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi harus dengan pemeriksaan minimal ultrasonografi untuk melihat kondisi rahim dan indung telur, gitu. General check up gitu ya? Ya, general check up, minimal ultrasonografi. Tadi juga dokter mention tentang pengangkatan ovarium ya dok. Berarti setelah ovariumnya diangkat, apakah wanita masih bisa hamil dok? Ya, jadi pada wanita yang sudah menjalani operasi pengangkatan ovarium, jadi ovarium itu kan ada dua nih, kanan dan kiri, ya. Kalau misalkan pada wanita yang terkena kanker ovarium, kemudian ternyata masih stadium awal dan ovarium yang sebelah ini masih oke, itu jadi cukup satu yang diambil, tapi dengan penyebaran tadi harus diambil semuanya, dan rahim, asalkan rahimnya masih ada baik, ya. Kemudian indung telur yang sebelahnya tadi yang satunya masih normal, salurannya baik, itu masih bisa hamil, jadi tidak masalah, ya. Sedulur Margono juga ada yang penasaran nih dok, ada istilah namanya kista ovarium dan miom. Antara kedua hal itu apakah sama atau beda ya dok? Ya, ini miom dan kista ovariumnya adalah hal yang mungkin paling sering kita dengar di masyarakat, ya. Jadi miom itu adalah tumor jinak dari rahim. Jadi adanya suatu tumor, ya, berupa gumpal massa padat di otot-otot rahim. Jadi
sedangkan kalau kista ovarium itu adalah tumor di indung telur yang isinya cairan gitu. Jadi emang ada sedikit perbedaan, yang satu di rahim, yang satu di indung telurnya. Oke dok, untuk yang selanjutnya, apakah kanker ovarium itu selalu diawali dengan kista ovarium? Ya, jadi untuk kanker ovarium itu tidak selalu didahului dengan kista ovarium, ya. Karena kenapa sih gitu kan? Kalau apakah harus selalu kista ovarium? Tidak gitu, karena kanker ovarium itu ada dua jenis, ya. Ada yang solid, ada yang kistik. Jadi yang solid itu yang bagian padat, ya. Jadi kalau yang padat itu tidak didahului dengan adanya suatu kista. Tadi kan kita tahu bahwa kista itu ada cairan gitu. Tapi ada juga yang dari hasil pemeriksaan awal itu gambarnya sudah kayak isi cairan, itu bisa dilihat dengan ultrasonografi. Jadi kita bisa lihat tuh yang pemeriksaan paling mudah kan ultrasonografi. Jadi kita lihat ini, oh tumornya padat, oh tumornya kistik. Nah dari USG tadi nanti kita bisa lihat beberapa parameter. Jadi gambarannya itu apa? Kalau misalkan ganas, misalnya dia bagian padatnya besar, ya, atau misalkan bagian kistik, ya ada cairan, tapi ada bagian-bagian padatnya, gitu, ukurannya besar, ada gambaran pembuluh darah, terus ada cairan di asites atau cairan di dalam perut, itu bisa sudah mengindikasikan suatu ke arah kanker atau keganasan dari ovarium. Berarti tidak selalu diawali dengan kista ovarium ya dok? Ya, betul sekali. Jadi tidak selalu diawali dengan adanya kista ovarium, ya. Saya juga penasaran nih dok, setelah ovariumnya diambil, ada cara untuk mencegah agar tidak tumbuh itunya nggak dok? Kankernya gitu misalnya. Ya, jadi kalau kanker ovarium penanganannya itu sangat tergantung stadium, ya. Jadi semua tujuannya adalah demi kesembuhan pasiennya apa gitu, dan prognosisnya biar bagus. Gitu. Semua tergantung dari stadium. Kalau stadiumnya awal, ya, ada beberapa pasien kanker ovarium yang sudah diambil semua, ya, misalkan tidak memerlukan fungsi reproduksi atau istilahnya sudah tidak ingin hamil lagi, rahimnya diambil, indung telurnya kanan kiri diambil, lemak ususnya diambil, bahkan kalau memang diperlukan pada jenis kanker ovarium tertentu, usus butuhnya pun kita ambil gitu. Terus apalagi tempat penyebaran tumor itu dari 9 titik itu kita ambil semua, ya. Jadi di dalam perut kita cek semuanya. Terus kalau dia tetap bening juga kita ambil. Nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan dokter patologi anatomi, menyatakan bahwa ini semuanya aman, tidak ada penyebaran. Jadi misalnya stadium awal, ya sudah, pasien ini kalau stadium awal cukup evaluasi saja, evaluasi. Ya, tidak perlu kemoterapi, ya. Tapi kalau misalkan pada kanker ovarium sudah ada penyebaran, di sini ada penyebaran, apa yang harus dilakukan, gitu kan, biar tidak kambuh lagi. Lah, itu yang harus diberikan kemoterapi. Nah, kemoterapinya bisa di Rumah Sakit Margono, ya. Di Rumah Sakit Margono juga lengkap ya dok untuk pelayanan kemoterapi. Ya, jadi untuk pelayanan kemoterapi bisa kita lakukan di sini dan semuanya tercover BPJS. Ada kemoterapi, ada radioterapi dan terapi juga ya dok? Iya, cuma untuk kanker ovarium itu tidak dilakukan radiasi, ya. Hanya pada kasus tertentu, ya. Kalau Jadi metastase ya dok? ya, jadi kalau kanker ovarium kemoterapi dan operasi. Karena agak sedikit berbeda dengan kanker serviks. Kalau kanker serviks ya ada operasi, ya. Kalau masih bisa dioperasi, kalau tidak bisa dilakukan radiasi dan kemungkinan kemoterapi. Luar biasa sekali dok, sharing ilmu kali ini sudah banyak yang kita pelajari mengenai kanker ovarium. Boleh dok, mungkin sebelum menutup podcast kali ini ada closing statement dari Dr. Adit? Ya, terima kasih Mbak Fasa, terima kasih pemirsa semua sedulur Margono. Ya, dari saya untuk kanker ovarium, sebenarnya kanker yang memang masih sulit dideteksi untuk lebih awal, tapi ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan konsultasi dengan dokter Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adit.
Dan untuk seluruh sedulur Margono, perlu diketahui bahwa semua pemeriksaan penunjang kasus kanker ovarium di RS Margono dapat di-cover oleh BPJS. Akhir kata, saya Faza dan Dr. Adit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.